Enggak sih, sebenarnya motivasi awal itu karena saya resah ya. Karena magician, kita latihan tuh nggak sebentar loh. Kita latihan, kita keluar modal. Tapi ketika kita main sebuah keajaiban, itu selalu dibilangnya, wah ini bohong nih, wah ini trik nih. Trik-trik tersebut dipakai untuk menipu atau merugikan masyarakat Indonesia. Kok masyarakat Indonesia malah banyak yang bilang, wah ini ilmu asli. Sentuhan fisik ya. Mas, sentuhan fisik. Udah ya, sentuhan fisik proses ya. Oke, udah ada sentuhan fisik. Diamanin gimana sih? Saya nggak ngapa-ngapain loh. Saya nggak ngapa-ngapain loh. Saya nuntut untuk pembuktian aja sih. Kalau misalkan asli, ya saya tutup channel. Kalau ilmunya asli. Tapi kalau ternyata itu trik, ya berarti sesuai apa yang saya bilang gitu doang sebenarnya intinya. Ya silahkan buktikan, kirimkan ke saya gitu. Saya nggak percaya loh dengan hal-hal seperti itu. Saya tahu semua rahasia perdukunan tanpa terkecuali. Saya tahu semua rahasia perdukunan tanpa terkecuali. Jagat dunia maya telah dihebohkan dengan kehadiran pria bernama Marshall Radival yang disebut dengan julukan pesulap merah lantaran ia selalu hadir dengan tampilan yang serba merah. Marshall Radival muncul dengan sebuah opini yang mana dirinya mengaku dapat membongkar trik perdukunan yang identik dengan kisah mistis. Kehadiran sang pesulap merah ini pun sontak membuat heboh lantaran gaya dirinya yang secara terang-terangan membongkar trik perdukunan berkedok agama. Lantas, apa alasan utama dari pesulap merah muncul hingga menggemparkan jagat dunia maya? Kemunculan pesulap merah yang kini viral nampaknya membuat geram para oknum yang selama ini mendalami hal yang terikat dengan kisah mistisnya. Pernyataan blak-blakan pesulap merah atas praktek padepokan yang disebut sebagai praktik penipuan berkedok agama turut menuai kontroversi. Salah satunya datang dari Gus Samsudin selaku pemimpin padepokan Nurzat Sejati yang akhirnya menantang pesulap merah untuk datang ke Jawa Timur hingga berujung kisruh. Lantas, benarkah Marshall Radival, sang pesulap merah, kini diancam akan diguna-guna karena ulahnya? Dan seperti apa pula buntut perseteruannya dengan Gus Samsudin yang menyedot banyak perhatian para warganet tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kehadiran seorang bernama Marshall Radival atau yang dikenal dengan panggilan pesulap merah belakangan ini membuat heboh jagat media sosial. Bagaimana tidak, kehadiran Marshall turut disorot lantaran dirinya yang muncul dengan membawa sebuah persepsi yang dimana dirinya mengaku dapat membongkar trik perdukunan yang menggunakan tafsir agama sebagai kedok untuk menipu masyarakat. Dalam video yang sempat diupload di kanal YouTube miliknya, Marshall, sang pesulap merah pun sempat beberapa kali membongkar sebuah trik yang menurutnya sering dipakai dalam trik penipuan melalui praktek perdukunan. Menuai banyak pertanyaan siapakah sebenarnya sosok di balik sang pesulap merah, yang mana hal itu langsung dijelaskan oleh Marshall Radival terkait alasan dirinya muncul dan membongkar trik dari perdukunan hingga menuai kontroversi. Ya sebenarnya kan kita dari lahir, dari awal juga hidup dituntut untuk mencari rezeki halal gitu. Dan kalau misalkan saya diminta pertanggungjawaban, itu sama saja seseorang yang minta pertanggungjawaban ke polisi ketika maling ditangkap gitu. Jadi memang ya saya berusaha untuk mencerdaskan bangsa. Enggak sih, sebenarnya motivasi awal itu karena saya resah ya. Karena magician, kita latihan tuh nggak sebentar loh. Kita latihan, kita keluar modal. Tapi ketika kita main sebuah keajaiban,
itu selalu dibilangnya, wah ini bohong nih, wah ini trik nih, selalu dibilang gitu. Giliran trik-trik tersebut dipakai untuk menipu atau merugikan masyarakat Indonesia, kok masyarakat Indonesia malah banyak yang bilang, wah ini ilmu asli, wah ini nih yang asli, atau ini ilmu goib beneran. Itu kan makanya saya mau mengedukasikan hal tersebut lah, agar hal tersebut bisa jelas faktanya seperti apa gitu. Ya awalnya sih sebenarnya saya ini ya buat video yang membongkar trik dia. Kenapa? Ya saya membuat video yang membongkar trik dia karena saya memang kontennya intinya adalah membongkar rahasia perdukunan, dan saya nggak pernah tertuju pada satu orang, karena yang saya reaction biasanya ketika mau membongkar sesuatu, saya cari dulu video yang di YouTube siapa yang pernah mempraktekkan tersebut, lalu menurut saya, wah ini kok dibawa berkedok agama atau berkedok apa nih, nah ini kan membodohi masyarakat. Maka dari itu, kalau yang seperti itu saya kan nggak bisa melaporkan, ya kan, melaporkan konten hoax nggak bisa, melaporkan penipuan nggak bisa, karena saya bukan korban. Maka dari itu yang saya bisa lakukan untuk Indonesia, untuk membantu mencapai tujuannya, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia, adalah mengedukasikan bahwa hal tersebut bukan ilmu goib-goiban, tapi itu adalah hanya sekedar trik gitu. Kenapa saya bisa yakin banget? Karena hal-hal seperti itu dalam dunia sulap sendiri itu adalah hal-hal trik-trik dasar, sehingga bahkan Master Deddy Corbuzier pun siap untuk menutup podcastnya jika itu benar ilmu tanpa trik. Karena kita magician, untuk hal-hal yang seperti itu ya kita tahu banget. Yang perlu diluruskan adalah saya nggak pernah menantang sebuah padepokan atau orang tertentu, nggak pernah. Saya selalu, konsep ilmu merah itu konsepnya adalah membongkar sebuah trik yang dipakai, yang disalahgunakan. Nah kalau misalkan ada yang merasa yakin ilmunya itu asli, ya, yang saya bongkar itu salah dan ternyata itu ilmu asli, silahkan pembuktian gitu. Saya nggak pernah nantang siapa-siapa. Makanya hati-hati di luar sana, banyak sekali nomor-nomor yang mengatasnamakan admin saya, terus malah nantang-nantangin orang, sumpah demi Allah Azza wa Jalla, kita nggak pernah nantang-nantangin orang kalau tidak pernah kita bahas gitu. Karena kita bahas tuh triknya, bukan orangnya atau padepokan tertentu, bukan. Kita nggak pernah menyebut padepokan tertentu atau orang gitu. Bilangnya kan seolah-olah itu ilmu karomah lah. Ini kan mengatasnamakan agama ini nih, jadi mencemarkan nama baik agama. Itu yang saya kurang setuju. Seharusnya ya jelasin aja, nih saya punya air hangat, saya celupin, nah ini sari-sari dari kayu secang ini akan berwarna merah, ini bagus untuk ini. Kan jujur kayak gitu lebih bagus loh, nggak ngaku-ngaku sakti. Kalau kayak gitu saya nggak mempermasalahkan. Tapi kalau ngaku-ngaku sakti, ini adalah ilmu tertentu, ini adalah ilmu goib, itu yang saya permasalahkan. Kehadiran sosok Marcel, sang pesulap merah yang viral lantaran membongkar trik perdukunan, nampaknya tidak membuat semua orang menerima. Cara dituding sejumlah orang seakan-akan ingin menjatuhkan salah satu profesi yang memang kental akan kisah klinik, yang dimana masih dipercayai oleh sejumlah orang di pelosok negeri ini. Aksi tidak terima pun datang dari salah satu pegiat profesi tersebut, Gus Samsudin, selaku pemimpin padepokan pengobatan spiritual yang berada di kawasan Blitar, Jawa Timur. Ketidaksukaannya dengan pesulap merah membuat Gus Samsudin pun menantang pesulap merah untuk datang ke padepokannya. Tidak ayal tantangan itu pun diterima Marcel dan tim. Namun naas kedatangannya malah menuai kericuhan hingga penolakan dari beberapa warga. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ada hal yang tidak wajar yang dirasakan pesulap merah saat menerima penolakan tersebut? Minta KTP-nya. Sentuhan udah ya, sentuhan fisik proses ya. Oke, udah ada sentuhan fisik. Makanya lu diamanin gimana sih? Saya nggak ngapa-ngapain lu. Kenapa harus diamanin? Orang pada ngapain? Gimana? Maksud saya kalau mau masuk silahkan masuk ke dalam. Kita ngobrol nanti di dalam. Kalau memang panjenengan ingin membuktikan kejadian itu kan di waktu pembersihan, berarti ya ikut kita pembersihan. Selama saya ke wilayah lain di Indonesia, baru kali itu doang tuh. Tiba-tiba kok dimintain KTP. Itu anehnya adalah ketika mau pulang lagi. Aneh. Ya kronologi sebenarnya ya saya nuntut untuk pembuktian aja sih. Kalau misalkan asli, ya saya tutup channel kalau ilmunya asli. Tapi kalau ternyata itu trik, ya berarti sesuai apa yang saya bilang gitu doang sebenarnya intinya. Ya kalau untuk tentang laporan, ya saya pribadi sih
mengikuti aja bagaimana proses hukumnya nantinya. Kalau memang diteruskan ya, tapi yang udah-udah sih nggak diteruskan karena memang deliknya tidak kena. Karena kan siapapun bisa laporan ya laporan aja. Dan kalau saya pribadi sih tetap nuntutnya silahkan kalau memang apa yang saya katakan salah, buktikan gitu. Tadinya iya, cuma sekarang sih karena sibuk kerja juga dan saya pikir-pikir tujuan utama saya kembali lagi pembuktian. Jadi kalau misalkan memang sekali lagi, kalau misalkan pendapat saya salah atau terbukti saya fitnah, baru silakan proses. Kalaupun ini dilaporkan, ya nanti lihat aja, nantinya juga akan dibuktikan juga sama aja. Mendatangi itu kan karena dia meyakini itu ilmu asli, lalu melakukan undangan terbuka, membuat video. Ya udah, kalau misalkan memang mau membuktikan silahkan datang, jangan ngomong dari YouTube doang, dia kan gitu. Mau perang monggo, mau datang baik-baik monggo. Lah saya datang baik-baik untuk pembuktian nih. Kalau memang saya salah, ya udah saya tutup channel kok. Saya tutup channel, saya mau belajar di situ. Tapi kalau misalkan benar, ya udah. Berarti apa yang saya edukasikan benar kan gitu. Ketika ketemu sih obrolannya ya kalau misalkan mau pembuktian silahkan cari orang yang disantet, nanti kita buktiin di sini. Nah ini kan aneh ya. Seharusnya secara akal waras kalau memang misalkan saya nih punya ilmu asli nih, seharusnya saya yang nyari orang yang disantet. Nih Sel, gue buktiin kan gitu harusnya. Kok ini malah nyuruh orang lain untuk nyari yang disantet? Kalau kayak gitu kasusnya, ini nggak akan ketemu, nggak pernah ketemu siapa yang disantet. Karena ketika saya cari nih, ada orang merasa disantet, nanti dia alasan lagi ya kan. Kalau saya lihat, ini kayaknya nggak disantet nih gitu. Nanti ya ujung-ujungnya nggak jadi pembuktian. Kalau memang mau pembuktian silahkan, cari orang yang disantet menurut dia. Buktiin, bakar tisu tanpa api, kalau itu tanpa trik, ya silahkan buktikan. Atau misalkan kelapa isi paku. Kalau benar terbukti tanpa trik dan saya nggak bisa bongkar rahasianya, silahkan buktikan. Saya tutup channel kok kalau terbukti itu ilmu tanpa trik. Kan di TikTok, di YouTube, dan di media-media sosial juga udah banyak ya terbukti ya. Kayak kelapanya, video dia ada yang pas kelihatan dikeluarin air gotnya, ketika dia dibalikin gitu ada lubangnya. Itu kan udah terbukti sebenarnya. Ya kalau kelapanya udah di-set gitu. Seperti yang saya jelaskan di video-video saya gitu. Sekali lagi, yang tujuan saya itu bukan untuk memenjarakan orang, bukan untuk melukai orang atau untuk menyerang orang, bukan. Saya tujuannya adalah untuk menyampaikan fakta dan kebenaran. Kebenaran seperti apa sih? Kalau saya salah ya udah, pembuktian silahkan. Saya siap tutup channel. Tapi kalau misalkan betul atau benar, ya akui kenapa kok pengobatannya pakai trik. Mungkin ada alasan tertentu. Kan gitu sebenarnya. Cuma kan anehnya adalah responnya malah rusuh gitu. Itu yang saya kecewa sih. Padahal kita datang pengen baik-baik, pengen tahu loh nih pembuktiannya kayak gimana. Dan alasan kenapa pakai trik atau emang ilmu asli ya silahkan buktikan gitu. Kericuhan yang terjadi di saat pesulap merah mendatangi kediaman Gus Samsudin nampaknya tidak berakhir sampai di situ. Gagal untuk membuktikan praktik milik Gus Samsudin, kini sebuah ancaman pun datang untuk Marshall. Hingga datang kabar dari salah satu paranormal yang dikabarkan ingin mengirim sebuah santet untuk sang pesulap merah. Mendengar jika dirinya mendapatkan ancaman tersebut, Marshall Radival, sang pesulap merah pun nampaknya tidak gentar dan mengaku akan meladeni jika hal tersebut dapat dibuktikan di hadapan dirinya secara langsung. Oh nggak tahu, karena saya pribadi nggak percaya kan. Gimana? Kok aneh? Saya nggak percaya hal-hal seperti itu kok. Ya silahkan buktikan, kirimkan ke saya gitu. Saya nggak percaya loh dengan hal-hal seperti itu. Saya tahu semua rahasia perdukunan tanpa terkecuali. Saya nggak percaya hal-hal seperti itu makanya. Saya tahu racun-racun santet, racun telu dan sebagainya. Bagaimana konsep-konsep mencelakai seseorang dengan metode-metode santet, telu dan sebagainya, saya tahu semua. Nah, saya nggak percaya kok diminta saya. Ini aneh kan? Makin blunder, memang banyak blunder kayak gitu. Karena itu ekspresi dari sebuah kepanikan. Kalau saya mah ya tetap fokus pada kerjaan dan kesibukan saya sendiri. Ya, kalau keris petir mah itu sebenarnya alat teater untuk pertunjukan, untuk hiburan. Jadi kayak dalam seni teater ada jagoannya nih, punya keahlian, ya serang, gitu. Cuma kan anehnya ini dijadiin untuk pengobatan ya. Dan anehnya lagi ada yang percaya. Ini jangan-jangan yang percaya ini mikir kalau jin itu kayak nyamuk ya, bisa kesetrum, kan aneh. Ya itu sih sebenarnya mirisnya, makanya saya bongkar rahasianya. Kebetulan saya juga punya keris petirnya.
Kalau untuk Mas Udin, saya harap sih tobat gitu loh. Kalau memang misalkan mau pembuktian, ya silahkan pembuktian. Sini datang ke Jakarta. Saya sumpah saya nggak akan cegat dan nggak akan dimintain KTP kok di sini. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.